V2 bab 3121 banding 1 pedang menembus hati. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, tapi bilahnya benar-benar terkondensasi oleh energi sihir yang bersinar, dan ada tanda kuno yang berkedip-kedip di atasnya. Memegang pedang ini, aura Great Dark Demon King menjadi lebih kuat. Boom boom boom, semburan aura biru terpancar dari tubuhnya, dan aura itu mengguncang langit. Fang Yu, selama kamu dipenggal, aku bisa mendapatkan hadiah yang besar lagi. Aku masih mencari peluang, tapi kamu sendiri yang mengirimkannya ke pintu. Sungguh Tuhan yang membantuku, hahaha. Raja Iblis Kegelapan Besar tertawa terbahak-bahak lagi. Saat ini, nafasnya cukup kuat. Apakah dia telah melampaui alam surgawi dan mencapai alam sumber campuran? Fang Yu tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti Raja Iblis Kegelapan Besar dengan nafas seperti ini sekarang ingin membunuh alam surgawi biasa seperti Raja Iblis Beize, itu seharusnya mudah. Tentu saja, Fang Yu tahu betul bahwa semua aura Raja Iblis Kegelapan Besar didasarkan pada aura biru halaman suci. Termasuk pedang panjang di tangannya, itu juga dipadatkan oleh energi biru. Fang Yu, matilah untukku. Fang Yu masih mengamati Raja Iblis Kegelapan Besar, tapi Raja Iblis Kegelapan Besar telah menebas. Aura pedang cahaya cian jatuh di udara seperti canghong. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, cahaya berdarah menyala. Pedang giok putih muncul di telapak tangannya. Fang Yu mengangkat pedang giok putih dan meletakkannya secara horizontal di depannya. Boom, energi pedang di langit jatuh, menebas pedang Dewa Giok Putih, dan suara keras meletus. Seluruh lengan kanan Fang Yu terguncang. Tapi itu saja, memanggil. Pada saat ini, Raja Iblis Kegelapan Besar mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Fang Yu. Itu tepat, Fang Yu tersenyum dingin. Ledakan, sebelum Raja Iblis Kegelapan Besar bergegas ke depannya, pedang hijau di tangannya telah terpotong lagi. Fang Yu mencengkeram pedang giok putih dan memberkati Li Huo di dalam. Ledakan, nyala api menyala, dan kali ini, warna merah jambu muncul samar-samar di nyala api. Itu adalah warna dari bagian api suci kekacauan yang telah dimurnikan sebelumnya. Ini adalah penggunaan pertama Fang Yu dalam pertarungan sebenarnya. Dia ingin melihat seberapa kuat Chaos Divine Fire saat ini. Ledakan, Fang Yu mengangkat pedang ilahi giok putih, menghalangi tebasan ganas Raja Iblis Kegelapan Besar. Bilah pedang hijau itu diblokir oleh bilah pedang Dewa Giok Putih yang terbakar. Bilahnya saling bertarung. Dan kekuatan Fang Yu dan Raja Iblis Kegelapan Besar juga bertarung satu sama lain. Bising, api di atas bilah pedang ilahi giok putih telah ditarik ke atas bilah pedang hijau saat ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Great Dark Demon King berubah, dia segera mengangkat pedang hijaunya, dan di saat yang sama, telapak tangan kirinya menepuk perut Fang Yu. Fang Yu mengangkat lutut kanannya dan bertabrakan dengan telapak tangan Raja Iblis Kegelapan Besar. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu meledakkan energi sihir yang terkondensasi di telapak tangan Raja Iblis Kegelapan Besar. Di saat yang sama, seluruh telapak tangan kiri hancur. Memanggil, pada saat ini, pedang Dewa Giok Putih di tangan Fang Yu tidak berhenti, dan ujung pedangnya menembus dada Raja Iblis Kegelapan Besar. Hati Raja Iblis Kegelapan Besar bergetar, dan cahaya di dadanya berkedip-kedip, tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru. Kekuatan cahaya biru ini cukup menakutkan. Fang Yu bisa merasakan dampaknya. Namun, gerakannya tidak berhenti di situ, dan pedang giok putih di tangannya masih menusuk ke depan. Wah, ledakan, cahaya biru menerpa Zhong Fang Yu. Tapi di saat yang sama, pedang giok putih Fang Yu juga menembus dada Raja Iblis Kegelapan Besar. Penetrasinya tidak dalam, hanya kurang dari setengah inci. Retakan, namun, inti asli dari Raja Iblis Kegelapan Besar masih tertusuk oleh ujung pedang yang ganas. Nyala api pada bilahnya juga menyulut tubuh Raja Iblis Kegelapan Besar. Satu pedang menembus hati. Pada saat ini, Fang Yu terpesona oleh cahaya biru. Boom boom boom. Fang Yu menghantam tanah, dan Lian Ren mengambil tanah itu dan terlempar keluar dari selokan besar. Bagus. Pada saat ini, Han Miaoi, yang masih membersihkan bawahannya di kejauhan, menoleh dan hanya melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tepuk tangan. Dia sudah membersihkan semua orang di sekitarnya, dan hanya tersisa kurang dari 1/5 dari aslinya.
Selama Raja Iblis Kegelapan Besar terus bertahan, dia akan memenangkan permainan. Oleh karena itu, melihat Fang Yu terjun ke tanah, Han Miaoyi bahkan lebih bersemangat daripada Raja Iblis Kegelapan Besar. Wah, di saat yang sama, dia tidak melupakan apa yang harus dia lakukan, dan mengejar bagian terakhir, biksu dari Great Dark Legion yang melarikan diri dengan panik. Matilah aku semuanya. Han Miaoyi membuka tangannya dan melepaskan kekuatan sihir yang mengerikan, menyapu para biksu di depannya seperti gelombang besar. Bum bum bum, para pembudidaya hanya sempat berteriak, tubuh mereka hancur satu demi satu, mati total. Han Miaoyi menoleh dan melihat posisi Raja Iblis Kegelapan Besar. Raja Iblis Kegelapan Besar masih berdiri di udara, jelas belum mati. Saya menang. Han Miaoyi sangat bersemangat. Wah, saat ini Fang Yu telah berdiri dari tanah. Intensitas energi sihir cahaya Qian itu memang cukup bagus. Dia masih merasakan sakitnya. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Fang Yu terbang keluar dari tanah dan datang ke depan Raja Iblis Kegelapan Besar. Pada saat ini, mata Raja Iblis Kegelapan Besar terbuka lebar, dan tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak dan berteriak terus-menerus. Di atas dadanya, nyala api yang bersinar dengan cahaya merah muda pucat terlihat, menyala dengan sangat terik. Itu menyebar dari luka di dadanya hingga menyulut seluruh meridian di tubuhnya. Jeritan Raja Iblis Kegelapan Besar bergema di langit, sangat keras. Karena banyak bawahan elitnya telah dimusnahkan oleh Han Miaoyi, keheningan seperti kematian telah pulih kembali di sekelilingnya. Alhasil, teriakannya semakin jelas. Mendengarkannya saja, saya merasa merinding dan bulu kuduk berdiri. Ini sangat buruk. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis Kegelapan Besar bergetar tak terkendali, dan napasnya sangat terganggu. Inti aslinya, serta meridian di tubuhnya telah dinyalakan oleh Li Huo, dan ki biru yang mengalir di meridian terus-menerus terbakar. Rasa sakit ini telah mencapai puncaknya. Tidak ada penyiksaan yang lebih menyakitkan dari ini. Fang Yu terbang kembali ke depan Raja Iblis Kegelapan Besar, kurang dari 10 meter jauhnya. Dia memandang Raja Iblis Kegelapan Besar yang kesakitan dengan senyuman tipis, dan berkata, "Raja Iblis, bagaimana perasaanmu?" Bising, Raja Iblis Kegelapan Besar mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Dia masih bisa berdiri di udara karena Fang Yu melepaskan energi nyata yang menyelimuti dirinya. Kalau tidak, dia sudah kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol nafasnya sendiri. Mata Great Dark Demon King berlumuran darah, berubah menjadi hitam dan merah, dan meraung. Kalau begitu kamu tidak perlu terlalu pesimis, aku tidak perlu membunuhmu, jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, aku bahkan bisa melepaskanmu. Kata Fang Yu. Di sela-sela kata-kata, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengusapnya dengan lembut. Pada saat ini, intensitas api yang berkobar di Great Dark Demon King langsung melemah lebih dari setengahnya. Raja Iblis Kegelapan Besar, yang sangat kesakitan, dapat segera bernapas. Apakah lebih baik, tapi apinya masih ada di tubuhmu? Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa memadamkan apinya. Fang Yu berkata, jika kamu tidak ingin terus disiksa, kamu tidak punya pilihan lain. Raja Iblis Kegelapan Besar terengah-engah, tubuhnya masih gemetar hebat. Rasa sakit yang hebat tadi telah menyebabkan bayangan besar di hatinya. Dia memandang Fang Yu seolah dia melihat roh jahat. Bahkan hatiku sudah membenci keberadaan yang membuatnya tertembak. Fang Yu ini bukanlah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di levelnya. Tindakannya seperti ini setara dengan kematiannya. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. 3. Fang Yu mulai menghitung mundur. Aku bilang, aku sudah mengatakan semuanya. Raja Iblis Kegelapan Besar berteriak tanpa memikirkan apapun. Dia tidak pernah ingin menahan rasa sakit sebelumnya. Sekalipun itu kematian, dia tidak takut, dia hanya takut disiksa lagi. Katakan padaku, apa yang terjadi saat itu? Fang Yu bertanya dengan suara yang dalam, menyipitkan matanya. Lin Daochen bukanlah luka berat kita. Raja Iblis Kegelapan Besar berkata dengan cemas, aku dan Raja Iblis lainnya tidak mengambil tindakan sama sekali terhadap Lin Daochen. Misi kami hanya itu. Setelah mengatakan ini, wajah Raja Iblis Kegelapan Besar tiba-tiba berubah, miliknya matanya melebar dan bola matanya melotot. Wajah Fang Yu berubah. Sebelum menanyakan tentang Raja Iblis Kegelapan Besar, dia sebenarnya telah menjalankan hukum kemunculan dan pelacakan, yang semuanya bekerja pada Raja Iblis Kegelapan Besar.
Itu untuk mencegah kekuatan halaman suci menghilang. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Patroli, aku salah, jangan bunuh aku tidak bisa menahannya, aku. Raja Iblis Kegelapan Besar tiba-tiba memohon belas kasihan karena ketakutan. Fang Yu mengerutkan kening, menatap Raja Iblis Kegelapan Besar. Pada saat ini, dia melihat tubuh Raja Iblis Kegelapan Besar mulai membengkak tak terkendali. 78 Chinese Network. Itu awet muda. Energi biru di Great Dark Demon King benar-benar di luar kendali, menembus meridian dan tubuh Great Dark Demon King. Tidak, jangan. Raja Iblis Kegelapan Besar masih berteriak minta tolong. Mata Fang Yu dingin, pikirannya bergerak, dan dia segera melepaskan perasaan dingin yang ekstrim. 166. Boom. Namun, di detik berikutnya, tubuh Raja Iblis Kegelapan Besar meledak. Boom boom boom. Tanah kembali meledak, dan dunia berguncang. Fang Yu juga diledakkan untuk pergi agak jauh. Bergantung pada, setelah menstabilkan tubuhnya, dia melihat asap dan debu yang mengepul di depan dan mengutuk. Raja Iblis Kegelapan Besar sudah mati. Mati total, tidak meninggalkan nafas sama sekali. Pihak lain tidak perlu muncul sama sekali, atau menggunakan mantra atau segel apapun, tetapi secara langsung mengendalikan energi biru di Great Dark Demon King untuk meledakkan tubuhnya. Fang Yu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Akibatnya, petunjuk dari Raja Iblis Kegelapan Besar benar-benar rusak. Satu-satunya informasi yang diperoleh adalah bahwa Lin Daochen tidak seperti informasi yang tercatat dikepung oleh Raja Iblis Kegelapan Besar dan beberapa Raja Iblis lainnya dan menderita kerugian besar. Apa yang terjadi saat itu, masih belum diketahui. Fang Yu melihat ke depan, matanya sedikit berubah. Sebab, saat ini, dalam posisi dipenuhi asap di hadapannya, ia dengan jelas melihat beberapa gumpalan udara biru melayang. Gumpalan aura biru ini berangsur-angsur mengembun menjadi simbol di udara. Tepatnya, adalah sebuah ekspresi. Ketiga busur itu membentuk wajah tersenyum dengan tawa. Udara hijau dengan cepat menghilang. Mata Fang Yu sangat dingin. Dia tahu bahwa wajah tersenyum terakhir adalah provokasi terhadap dirinya oleh pengunjung pengadilan suci. Wajah tersenyum ini masih terdiri dari aura biru ikonik halaman suci. Sekarang, tidak peduli apa yang terjadi tahun itu, Fang Yu pada dasarnya dapat mengkonfirmasi sebuah fakta. Yaitu, kakak laki-lakinya Lin Daochen juga ditemukan oleh pengadilan suci. Sama seperti dia menjadi sasaran pengadilan suci. Mengapa rumah sakit suci memandang saudara tersebut, bagaimana tanggapan saudara tersebut saat itu, dan bagaimana situasi saat ini? Rangkaian pertanyaan ini masih perlu dijawab melalui penyelidikan. 166. Tapi bagaimanapun juga, halaman suci muncul di depan Fang Yu lagi. Dan kali ini, itu juga menggerakkan orang-orang di sekitar Fang Yu. Fang Yu tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Dia pasti akan menemukan seniornya, dan pasti akan membuat pengadilan suci membayar harganya. Tuan, saya menang, haha, saya menang. Pada saat ini, kegembiraan dan kegembiraan Han Miaoyi terdengar di telinga Fang Yu, dari jauh ke dekat. Fang Yu kembali sadar dan berbalik untuk melihat Han Miaoyi sudah terbang di depannya. Aku akan menyelesaikan pertempuran lebih cepat darimu. Aku akan segera membereskan pasukan Raja Iblis ini. Kamu jauh lebih lambat dariku. Kamu kalah. Han Miaoyi berkata sambil tersenyum. Saya tidak kalah. Fang Yu menjawab dengan ringan. Kamu ingin malu. Kamu, Han Miaoyi frustrasi dan menginjak lagi dan lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tuan, maukah kamu bertaruh? Kamu masih bukan laki-laki. Jika aku kalah, aku pasti tidak akan gagal. Akui saja, kenapa kamu kalah denganku? Apa yang sedang terburu-buru? Fang Yu berbalik dan melihat ke kiri. 78 Chinese Network. Pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di pupil matanya. Tanda jalan itu melintas. Ledakan. Dengan suara teredam, sesosok tubuh muncul 500 meter jauhnya. Itu adalah bawahan kuat dari Raja Iblis Kegelapan Besar, Xin Jiu. Saat ini, Xin Jiu baru saja memuntahkan seteguk darah, melihat ke arah Fang Yu dan Han Miaoyi, matanya melebar dan hanya ada ketakutan di wajahnya. Saya menemukan orang ini pagi-pagi sekali. Saya menyembunyikan sosoknya. Saya tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya. Saya hanya mengurungnya dan tidak membiarkannya melarikan diri. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan tersenyum. Dengan kata lain, kamu belum membersihkan pasukan Raja Iblis Kegelapan Besar. Melihat Xin Jiu,
Han Miaoyi langsung tercengang. Sekarang mari kita bicarakan, siapa yang kalah dan siapa yang menang. Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Han Miaoyi memandang Xin Jiu dan Fang Yu lagi, mengertakkan gigi dan dengan marah berkata, dia adalah seorang pembelot. Dia bangkit dan melarikan diri dalam persembunyian. Itu tercela. Dia tercela. Apa, masih bisakah Anda menetapkan bahwa orang tidak dapat melarikan diri secara sembunyi-sembunyi? Fang Yu mengangkat alisnya. Han Miaoyi menggigit bibir bawahnya, masih sangat marah, sesak napas, dadanya bergelombang. Dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk menemukannya, tapi kamu terlalu tidak sabar. Fang Yu berkata, tidak masalah jika kamu tidak sabar pada level pertempuran ini, karena lawan ini tidak menimbulkan ancaman bagimu. Tetapi bagaimana jika kekuatan lawan sangat kuat, di tahap posisi surgawi, atau bahkan tahap asal campuran? Jika lawan tidak melarikan diri secara sembunyi-sembunyi, tetapi mencuri untuk menyerangmu. Sebuah kesalahan bisa berakhir di jalan buntu. Mendengarkan kata-kata ini, napas Han Miaoyi berangsur-angsur mereda, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu. Tuan, apakah Anda mengajari saya cara bertarung? Anda akhirnya mengakui bahwa saya juga Han Miaoyi, kata Han Miaoyi dengan mata berbinar. Tidak, aku tidak mengakuinya, tapi aku tidak ingin kamu menahanku di masa depan, kata Fang Yu. Kamu baru saja mengakuiku. Han Miaoyi berkata dengan gembira, saya akui saya kalah, guru, Anda dapat menghukum saya kapanpun Anda mau. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan kemudian ke Xin Jiu di kejauhan. Wah, ketika dia memikirkannya, Xin Jiu diseret ke depannya. Tidak, jangan bunuh aku tidak tahu apa-apa. Xin Jiu memohon dengan ketakutan. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu banyak, dan tidak ingin membunuhmu. Fang Yu berkata, tetapi kamu masih harus menjawab beberapa pertanyaanku. Seperempat jam kemudian, Fang Yu dan rombongan meninggalkan istana Raja Iblis yang telah berubah menjadi lubang raksasa. Jianwo dan Han Miaoyi mengikuti di belakang, dan Fang Yu berjalan di depan sendirian, wajahnya tenang, memikirkan sesuatu. Dari Xin Jiu, dia hanya mendapat beberapa informasi bernilai rendah. Misalnya, sebelum pergi ke klan Xinghai, itu memang instruksi dari Raja Iblis Kegelapan Besar. Raja Iblis Kegelapan Besar berharap Fang Yu akan bergerak di klan Xinghai. Dengan cara ini, Raja Iblis Kegelapan Besar juga punya alasan bagi Fang Yu untuk mengambil tindakan gelombang www.novelhal.com gelombang. Adapun mengapa Raja Iblis Kegelapan Besar berani melawan Raja Iblis Kuno, Xin Jiu tidak melakukannya, memahami. Dengan kata lain, Xin Jiu tidak disusupi oleh pengadilan suci, dan tidak tahu apapun tentang informasi bahwa Raja Iblis Kegelapan Besar telah disusupi oleh pengadilan suci. Selain itu, Fang Yu juga bertanya kapan Xin Jiu menyadari bahwa Raja Iblis Kegelapan Besar berbeda dari sebelumnya. Xin Jiu juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini, hanya saja dia menemukannya baru-baru ini. Dalam waktu dekat, secara alami hal itu tidak mungkin. 22 tahun yang lalu, Raja Iblis Kegelapan Besar telah menerima perintah dari inspektur itu. Hanya bisa dikatakan bahwa Raja Iblis Kegelapan Besar tidak sombong seperti sekarang sebelum dia benar-benar mendapatkan kekuatannya. Yang Mulia Fang, saya minta maaf, saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Pada saat ini, Keno melangkah maju dan berkata matanya penuh permintaan maaf, dan dia membungkuk pada Fang Yu. Itu bukan urusanmu, aku yakin kamu masih bingung sekarang. Aku tidak tahu kenapa Raja Iblis Kegelapan Besar berani melanggar perintah Raja Iblis Tua. Aku tidak mengerti kenapa Raja Iblis Kegelapan Besar begitu melakukan kekerasan dan menyerangku, kata Fang Yu. Ya, aku benar-benar tidak mengerti, kata Keno. Fang Yu memandang Jinuo dan berkata, kalau begitu aku bisa memberitahumu sekarang bahwa ada kekuatan yang telah menembus ke dalam dunia iblismu, seperti Xing Tianyong yang aku lihat di klan Xinghai sebelumnya, dan Raja Iblis Kegelapan Besar barusan. Disusupi oleh kekuatan itu. Dengan kata lain, kesetiaan mereka bukan lagi pada Kaisar Iblis kuno, tetapi kekuatan itu. 166. Inilah sebabnya Raja Iblis Kegelapan Besar berani melanggar perintah Raja Iblis Kuno. Kekuatan itu, apa itu? Itu 3 kaisar lainnya. Jinuo bertanya dengan keterkejutan di matanya yang indah. Aku baru saja mengatakan bahwa kekuatan menyusup ke dunia iblismu, bukan hanya galaksi iblis kunomu. Fang Yu berkata, aku bisa memberitahumu itu nama kekuatan itu adalah halaman suci.
Mereka cukup kuat dan kekuatan mereka tersebar di seluruh bidang, apakah itu bidang bawah atau bidang tengah, bidang besar saat ini memiliki bayangannya. Petik 2 titik titik titik. Apa tujuannya? Keno bertanya dengan takjub dengan mata terbuka lebar. Tujuan, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Sejauh, tempat, suci yang dia hubungi, hampir semuanya ditujukan padanya dan umat manusia. Dunia iblis, untuk apa? Menurut pemahamannya saat ini, jumlah ras manusia di dunia iblis dapat dikatakan sangat kecil. Halaman suci telah menghabiskan begitu banyak waktu menyusup ke dunia iblis, jika memang demikian menargetkan sekelompok kecil ras manusia, rasanya tidak masuk akal. Atau hanya menargetkan kakak senior Lin Daochen. Jika itu benar-benar menyusup ke dunia iblis untuk menargetkan para senior, lalu, apa tujuannya halaman suci? Mereka ingin menyingkirkan Lin Daochen. Tapi kenapa Anda tidak melakukannya secara langsung, hanya menimbulkan masalah bagi Lin Daochen? Tidak, tidak, tidak. Pemikiran saya saat ini didasarkan pada fakta bahwa informasi yang saya lihat sebelumnya adalah benar. Berpikir seperti ini adalah salah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, meninggalkan pemikiran sebelumnya. 78 Chinese Network. Sekarang tampaknya penetrasi halaman suci terhadap dunia iblis sudah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Lalu, informasi tentang kakak mungkin sebagian besar salah. Misalnya, menurut catatan intelijen, Lin Daochen memusnahkan setengah dari anggota klan Xinghai, dan akhirnya lolos setelah terluka parah oleh Raja Iblis Kegelapan Besar dan beberapa Raja Iblis lainnya. Tapi fakta yang baru didapat adalah, setengah dari anggota klan Xinghai dihancurkan oleh inspektur, dan Lin Daochen tidak terluka parah oleh Raja Iblis Kegelapan Besar. Karena informasi ini palsu, apa yang disebut kemunculan sekali dalam 20 tahun, satu demi satu pada anggota penting klan besar, kemungkinan besar itu palsu. Dengan cara ini, semua kesimpulan sebelumnya harus dibatalkan. Mungkin pengadilan suci telah lama menembak Lin Daochen. Hanya saja, tanpa petunjuk, situasi spesifiknya tidak dapat diketahui. Bagaimanapun, masalah ini harus dilaporkan kepada Kaisar secepat mungkin. Keno mengertakkan gigi setelah terkejut. Tidak masalah, aku juga ingin bertemu Kaisar Iblis kuno lagi. Fang Yu mengangguk dan berkata, masalah ini, dia benar-benar harus tahu. Saat dia mengatakan ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Setelah mengetahui bahwa Raja Iblis Kegelapan Besar juga disusupi, dia sebenarnya memikirkan sebuah pertanyaan. Itu, mungkinkah Kaisar Iblis kuno juga disusupi? Masuk akal jika hal ini tidak berhenti sampai di situ saja. Tujuan yang ingin disusupi oleh halaman suci harus memiliki sesuatu untuk diminta dan ketidakpuasan, untuk memiliki kemungkinan infiltrasi. Makhluk seperti empat kaisar telah berdiri di puncak tertinggi alam iblis, dan mereka harus memiliki harga diri sebagai kaisar iblis. Terutama penguasa iblis kuno sangat menghargai garis keturunan, jadi, dia tidak boleh membiarkan dirinya merosot ke tempat suci dan menjadi keberadaan seperti boneka. Hanya saja dia tidak disusupi oleh Sanctuary. Apakah dia mengetahui keberadaan Sanctuary? Inilah yang ingin diketahui oleh Fang Yu. Dalam hal ini, situasinya mendesak. Yang Mulia Fang, kami akan segera kembali ke Istana Kekaisaran Pusat. Kata Jinwo. Oke, Fang Yu mengangguk. Sebelum pergi, Fang Yu mengamati sekeliling. Dia selalu merasa bahwa, saat ini, petugas patroli di mulut Raja Iblis Kegelapan Besar dan Xing Tianyong mungkin sedang menatapnya di suatu tempat. Tentu saja, rasakan saja. Dia tidak merasakan nafas yang tidak normal dan tidak memperhatikan apapun. Kita akan bertemu lagi, Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah itu, dia menaiki tubuh monster serangga yang dipanggil oleh Keno dan meninggalkan Darkstar. Di dalam tubuh cacing, ia mulai bergerak terus-menerus. Jika Anda ingin kembali ke Istana Kekaisaran Pusat, pertama-tama Anda harus pergi ke bintang abadi tempat arai teleportasi bintang berada di Istana Kekaisaran. Timur, duduk di kursi di aula utama, Fang Yu menundukkan kepalanya, mengerutkan kening. Saat ini, Han Miaoyi menghampiri Fang Yu dan berkata, Tuan, tidakkah Anda ingin menghukum saya? Saya bersedia bertaruh dan kalah, Anda bisa mulai. Setelah berbicara, Han Miaoyi menutup matanya dan meletakkan tangannya di belakang dia tidak bergerak, berdiri diam. Fang Yu mengabaikannya. Setelah beberapa saat, Han Miaoyi membuka satu matanya, diam-diam mengintip ke arah Fang Yu, dan berkata, apakah Tuan ingin saya berbaring? Lalu saya akan berbaring.
Karena itu, Han Miaoyi berbaring tepat di depan Fang Yu, menutup matanya lagi. Tuan, Anda juga tahu bahwa saya takut sakit. Jangan terlalu kasar, kalau tidak saya akan menangis, kata Han Miaoyi dengan mata terpejam. Saat dia mengatakan ini, ada seringai di wajahnya. Saat ini, Keno yang duduk tak jauh dari situ, telinganya merah dan meninggalkan aula. Fang Yu memandang Han Miaoyi yang tergeletak di depannya dan mengangkat kaki kanannya. Han Miaoyi bisa merasakan ada sesuatu yang mendekati wajahnya. Entah kenapa, dia sedikit gugup, bulu matanya yang panjang bergetar. Dia akhirnya tidak bisa menahan, membuka matanya. Lalu, saya melihat sol besar Fang Yu. Tuan, kamu, Han Miaoyi mengertakkan gigi karena marah. Kamu bisa pergi ke sana sekarang dan berdiri terbalik selama 2/4 jam. Fang Yu menarik kembali kakinya dan berkata, aku ingin menginjaknya, tetapi kulitmu terlalu tebal, jadi percuma aku menginjaknya, jadi. Berdirilah di atas kepala. Tuan, Han Miaoyi duduk, nadanya penuh kekesalan. Berdiri terbalik. Fang Yu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Han Miaoyi, dan berkata, kamu tidak ingin kembali, bukan? Petik 2. Pergi dan pergi. Han Miaoyi mendengus dingin, berjalan ke kejauhan, lalu berdiri terbalik dengan kedua tangan di tanah. Jangan bergerak, berbicara, atau melihatku selama pembalikan, kata Fang Yu, jika tidak, kamu harus menghitung ulang waktunya, mengerti? Petik 2. Memahami. Han Miaoyi mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Untuk kali berikutnya, Han Miaoyi benar-benar tenang. Dia berdiri terbalik, tidak bergerak. Tidak tahu, dan tidak berani melihat ke sisi Fang Yu. Namun 2/4 jam ini adalah masa tersulit baginya, dan dia hampir menyerah beberapa kali. Dan Fang Yu, pada saat ini, kembali ke lantai 3 menara semesta, dan berperang dengan pria emas kecil itu. Apakah dia bisa menghancurkan manusia emas kecil atau tidak, sudah menjadi kebiasaannya untuk melawan manusia emas kecil. 78 Chinese Network. Itu murni untuk menemukan pemukul yang cukup rata untuk berlatih. Dan preman ini masih sangat patuh, Fang Yu tidak akan pernah mengambil inisiatif jika dia tidak bergerak. Hanya ketika Fang Yu memulai, ia akan merespons. Boom. Di lantai 3 menara semesta, suara gemuruh terus berlanjut. Cacing-cacing itu terus-menerus bergerak, dan akhirnya sampai di Hengyong Star di Istana Kekaisaran Timur, dan sampai di hadapan arai teleportasi Tongsing. Dengan cara ini, Fang Yu dan rombongan sekali lagi pergi ke Istana Kekaisaran Pusat. Seiring berjalannya waktu, mereka tiba di Istana Kekaisaran Pusat dan dengan cepat berteleportasi ke Istana Kekaisaran Iblis Kuno. Berdiri di depan Istana Kekaisaran lagi, Fang Yu melihat 3 hantu meditasi melayang di udara dalam jarak yang sangat jauh. Putri Jinuo, apakah ketiganya? Fang Yu bertanya. Ketiganya. Jinuo mengikuti pandangan Fang Yu, dan kekaguman segera muncul di matanya, dan berkata, itu adalah 3 leluhur klan monster kuno kita. Tanpa mereka, kita tidak akan sekuat sekarang. Klan monster kuno, apakah itu hanya patung? Atau, apakah mereka masih hidup? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, ketiga leluhur tewas dalam pertempuran tahun. Itu setelah Kaisar. Ketiga patung itu dilemparkan oleh ayah dan digantung di atas istana untuk memperingati ketiga leluhur dan untuk mengingatkan mereka sepanjang waktu. Anggota keluarga kerajaan harus terus meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan bersiap menghadapi bahaya di masa damai. Jawab Keno, siapa kaisarnya? Fang Yu bertanya dengan curiga. Itu adalah Kaisar Agung Alam Iblis, kata Jinuo secara alami. Melihat keraguan di wajah Fang Yu, dia teringat bahwa Fang Yu bukanlah monster, melainkan manusia dari dunia luar. Kaisar Agung Alam Iblis adalah yang terkuat di alam iblis dan nenek moyang ras iblis kita. Keno menjelaskan, yang terkuat di dunia iblis, kupikir itu adalah 4 kaisar saat ini. Fang Yu berkata, ternyata ada kehidupan yang lebih maju. Saat ini yang terkuat di dunia iblis, memang 4 kaisar, tapi jika berbicara tentang sejarah, pasti kaisar iblislah yang paling kuat. Jinuo berkata dengan kekaguman di matanya, kaisar iblis itu menakjubkan. Menciptakan ras monster, mengembangkan ras monster. Lalu kemana dia pergi? Fang Yu bertanya dan mati dalam pertempuran itu. Petik 2. Tidak, ayah berkata bahwa kaisar iblis tidak mati dalam pertempuran itu. Tapi, ayah tidak mengatakan bahwa kaisar iblis masih hidup. Di mana kaisar iblis saat ini, tidak ada yang tahu.
Jinwoo dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, dia telah menjadi simbol di dunia iblis kita, dan keempat kaisar akan beribadah bersama setiap 10 tahun sekali. 166. Tidakkah bukankah itu berarti pengorbanan? Han Miaoyi menyela di satu sisi. Fang Yu melirik ke arah Han Miaoyi, yang menarik kepalanya. Tidak apa-apa, tapi Yang Mulia Han tidak bisa mengatakan itu di luar. Kebanyakan ras monster tidak mengakuinya kaisar iblis sudah mati. Jika kamu berkata begitu, mereka akan kesal. Jinwoo berbisik. Itu dia. Fang Yu mengangguk. Swiss. Saat ini, ada pusaran air yang melonjak di tanah di bawah kaki begitu pusaran air muncul. Fang Yu dan rombongannya tersapu dan menghilang di tempatnya. Muncul lagi, sudah berdiri di atas aula bundar. Disinilah Fang Yu bertemu dengan Kaisar Iblis kuno terakhir kali. Tapi kali ini, Kaisar Iblis kuno membiarkan Jinwoo dan Han Miaoyi juga datang ke kuil. Fang Yu, aku bertemu lagi secepat ini. Kaisar Iblis kuno, yang duduk di atas takhta, berkata sambil tersenyum. Suaranya masih penuh keagungan. Saya telah melihat ayah saya. Keno berlutut dan segera membungkuk. Oke, tidak perlu sopan. Kudengar perjalanan ke Darkstar kali ini membuat banyak kesalahan dan sangat tidak berhasil. Kaisar Iblis kuno memandang Fang Yu dan berkata, sepertinya kamu sudah mengetahui segalanya. Fang Yu bertanya, apa yang saya tahu belum tentu benar, jadi saya ingin mendengar Anda berbicara tentang situasi spesifiknya. Jawab Kaisar Iblis kuno, izinkan saya mengatakan Anda mungkin tidak mempercayainya, biarkan saja Putri Jinwoo berbicara. Fang Yu memandang Jinwoo dan berkata, Keno memandangi Kaisar Iblis kuno, dan ketika dia mendapat izin, dia mengangguk ringan dan mulai menjelaskan situasinya. Dia bercerita tentang pertama kali dia bertemu dengan Raja Iblis Kegelapan Besar setelah tiba di Bintang Gelap, dan serangkaian hal yang terjadi setelahnya. Tentu saja, itu semua adalah hal yang dia lihat dan alami. Adapun proses di mana Fang Yu menyelinap ke keluarga Xinghai dan memperoleh informasi dari Xing Tianyong, dia tidak tahu, dan dia tidak mengatakannya. Raja Iblis Kegelapan Besar, Kaisar Iblis kuno mencibir, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saat Jinwoo menggambarkan situasinya, Fang Yu mengamati perubahan ekspresi Kaisar Monster kuno. Tapi Kaisar Monster kuno tidak bereaksi banyak dari awal sampai akhir. Ayah, mengenai pengkhianatan mendadak terhadap Raja Iblis Kegelapan Besar, Yang Mulia Fang telah memberiku beberapa informasi yang sangat penting. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya. Jinwoo ragu-ragu dan berkata, katakan saja. Kaisar Iblis kuno memandang Jinwoo dan mengizinkan. Jinwoo melirik Fang Yu, dan juga menceritakan tentang infiltrasi halaman suci. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jinwoo, Kaisar Monster kuno itu menyipitkan matanya. Dia memandang Fang Yu dan bertanya, Fang Yu, apakah kamu pernah berurusan dengan pengadilan suci sebelumnya? Ya, saya sudah berurusan beberapa kali. Fang Yu berkata, mereka pada dasarnya menembus setiap tempat yang pernah saya kunjungi. Target mereka adalah kamu. Kaisar Iblis kuno bertanya dengan mata menyipit. Mungkin saya, tapi mungkin juga. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Fang Yu berkata, karena di dunia iblis, kakak laki-lakiku Lin Dao Chen juga dianggap sebagai target oleh mereka. Petik 2. Maksudmu alasan mengapa Lin Dao Chen berada di urutan teratas daftar hadiah ada hubungannya dengan halaman suci? Tanya penguasa iblis kuno. Ya. Fang Yu berhenti dan menceritakan beberapa informasi yang dia pelajari dari mulut Xing Tianyong. Informasi ini tidak penting, tetapi dipastikan bahwa Lin Dao Chen menjadi sasaran pengadilan suci. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fang Yu, alis pedang heroik Kaisar Iblis kuno sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berdiri lagi, memandang Fang Yu dari sudut pandang yang merendahkan, dan bertanya, Fang Yu, dapatkah Anda menjamin bahwa semua yang Anda katakan hari ini adalah benar? Tentu saja. Fang Yu mengangkat alisnya, aku berlari kembali untuk memberitahumu kebohongan besar. Kaisar Monster kuno memandang Jinwoo lagi. Keno segera menundukkan kepalanya dan menjawab, Ayah, aku bersumpah semua yang aku katakan adalah benar. Kaisar Monster kuno itu mengangguk ringan, menatap ke depan, matanya sangat dingin. Halaman suci, berani menyerang dunia iblis kita, dan langsung mengendalikan anak buahku. Nada suara Kaisar Iblis kuno penuh dengan kemarahan dan niat membunuh, dan berkata,
bagi saya, ini setara dengan menyatakan perang. Tuan Yuan, Kaisar Iblis kuno berseru. Wah, sesosok segera muncul di Yuandian, berdiri di depan pesta Fang Yu. Itu adalah Taisi Yuan tua yang memiliki sikap buruk terhadap Fang Yu dan partainya sebelumnya. Saya memerintahkan Anda untuk segera menyelidiki masalah ini. Saya tidak peduli dengan situasi galaksi lain, singkatnya. Di bawah kendali Kaisar Iblis kuno saya, keberadaan pengkhianat tidak akan pernah diizinkan. Siapapun yang dikendalikan oleh pengadilan suci, terbunuh di tempat, tidak peduli apa identitasnya, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan dengan darahku, itu tidak akan dibatasi. Kata Kaisar Iblis kuno dengan tegas. Menteri tua itu menurut. Yuan tua berlutut di tanah dan menjawab. Kaisar Iblis tua, menurutku ini tidak pantas, kata Fang Yu tiba-tiba. Mendengar ini, Kaisar Iblis kuno memandang Fang Yu. Dan Keno di sampingnya, serta mata Yuan tua di depannya semuanya berubah. Terutama Yuan tua, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan berkata dengan marah, Yang Mulia memberi perintah, Anda berani menyela, tahukah Anda? Tuan Yuan biarkan dia berbicara, kata penguasa iblis kuno. Kamu harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ini tidak mungkin, soalnya, Taisi Yuan ingin menyelidikinya, dia harus mengirimkan tangannya untuk menyelidikinya, tidak mungkin dia memeriksa tulang-tulang tua itu satu persatu, ya, sekali mengirim orang, bagaimana Anda tahu jika anak buahnya melakukan sesuatu yang bersih? Mungkin mereka telah disusupi oleh tempat suci. Sedikit berlebihan, sebagai analogi, ambil contoh Taisi Yuan sendiri, dengan asumsi dia telah disusupi oleh halaman suci, maukah kamu memintanya untuk memeriksa dirinya sendiri? Apa gunanya memeriksa? Kamu lancang. Menteri lama telah mengikuti Yang Mulia bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia belum. Yuan tua bereaksi sangat keras, hampir berdiri, menunjuk ke arah Fang Yu dan mengutuk. Hei, jangan bersemangat, semakin bersemangat kamu, sepertinya kamu telah disusupi oleh pengadilan suci. Fang Yu tersenyum. Kamu lancang. Yuan tua sangat marah, menunjuk ke arah Fang Yu, janggutnya bergetar. Yuan tua sangat marah, tapi Fang Yu sangat senang. Tuan, menurut saya dia benar-benar mencurigakan, Anda hanya membuat analogi, reaksinya sangat besar. Han Miaoyi sengaja merendahkan suaranya dari samping. Yuan tua menunjuk ke arah Fang Yu, lalu menatap Han Miaoyi dengan marah. Dia tiba-tiba berbalik, berlutut di hadapan Kaisar Iblis kuno yang duduk di atas tahta, dan berkata dengan keras, Yang Mulia, Menteri lama bersedia menerima penyelidikan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi Menteri lama memohon kepada Yang Mulia untuk menyelidiki Fang Yu dan Han sama-sama. Identitas sebenarnya dan asal-usul kedua biksu asing ini. Baiklah, Kaisar Iblis kuno sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan Yuan, Anda tidak perlu diselidiki. Menteri lama bersedia menerima penyelidikan dan menghilangkan kecurigaan. Yuan Lao masih berlutut di tanah, berkata dengan suara yang dalam. Kamu orang tua cukup keras kepala. Fang Yu tersenyum. Tuan Yuan, bangun. Kaisar Iblis kuno berbicara lagi. Tidak peduli seberapa keras kepala Yuan tua, dia tidak berani membiarkan Kaisar Iblis kuno berbicara lagi dan lagi, jadi dia harus bangun. 78 Chinese Network. Setelah berdiri, dia menoleh dan melirik Fang Yu, ekspresinya suram. Situasinya mendesak sekarang, dan kita perlu mendapatkan informasi akurat secepat mungkin tentang tingkat penetrasi halaman suci di klan monster kuno kita. Pedang Kaisar monster kuno itu mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, jangan sombong. Dengan itu, Kaisar Iblis kuno memandang Fang Yu. Fang Yu, jika aku menunjukmu dan membiarkanmu mengawasi masalah ini bersama dengan Taisi Yuan, apakah kamu bersedia? Begitu Fang Yu mengatakan ini, tidak ada tanggapan dari Fang Yu, dan ekspresi Yuan Lao di depannya berubah. Keno di samping juga menunjukkan warna yang luar biasa di matanya yang indah, menatap Kaisar Iblis kuno. Sang ayah benar-benar membiarkan Fang Yu, seorang biksu asing, berpartisipasi dalam acara penting seperti itu. Inspeksi bersama dengan Taisi Yuan, menunjukkan bahwa posisi yang ingin diberikan Kaisar kepada Fang Yu cukup tinggi, bahkan setara. Setingkat dengan Maha Guru. Dari sudut pandang posisinya, dia sudah lebih tinggi dari Jinwo, sang putri. Dan Fang Yu, belum lagi memiliki garis keturunan Kaisar Iblis kuno, bahkan ras iblis pun bukanlah ras manusia.
Seorang biksu dari ras asing dianugerahi posisi tingkat tinggi oleh Kaisar Iblis kuno. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang mulia, ini. Ekspresi Yuan Lao berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, tapi dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Hal seperti itu sungguh konyol. 166. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis kuno akan membuat keputusan seperti itu. Pada saat ini, bahkan Fang Yu pun terkejut dan bingung. Dia hanya bertemu Kaisar Iblis kuno 2 atau 3 kali, jadi mengapa pihak lain begitu mempercayainya? Dia bahkan memintanya orang asing untuk menyelidiki masalah penting infiltrasi dunia iblis di halaman suci. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap Kaisar Iblis kuno. Kamu datang dari dunia luar, ditambah dengan pengalamanmu sebelumnya, kemungkinan kamu disusupi sangat rendah. Klan monster kuno itu keseluruhan, dan jika kamu ingin mengetahui hantu batin yang telah disusupi, gunakan kekuatan eksternal adalah yang paling dapat diandalkan dan efektif. Ya, penguasa iblis kuno berkata dengan ringan, selain itu, Anda lebih mengenal pengadilan suci daripada kami. Membiarkan Anda berpartisipasi dalam inspeksi dapat meningkatkan efisiensi. Selain itu, Anda ingin menyelidiki petunjuk yang relevan dari saudara Anda, yang tidak bertentangan dengan masalah ini. Hati Fang Yu bergerak sedikit. Seperti yang dikatakan Raja Monster kuno, pergi selain pertanyaan lain, yang paling penting adalah, jika dia dapat memiliki posisi senior di klan monster kuno, akan sangat membantunya untuk mengumpulkan petunjuk tentang para senior. Setidaknya, setelah itu, dia dapat menyelidiki secara terbuka fakta keseluruhan bahwa saudara laki-laki ditawari hadiah, informasi dan catatan yang berkaitan dengan saudara laki-laki, dia dapat memeriksanya. Dapat dikatakan bahwa menyelidiki halaman suci sangat terkait dengan mencari saudara Kaisar, sangat bermanfaat bagi Fang Yu. Adapun, mengapa Kaisar Iblis kuno sangat mempercayai Fang Yu? Fang Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah keberadaan penyelidik bintang roda kematian. Dipercayakan oleh hakim untuk mengirimkan token tersebut, Kaisar Iblis kuno memiliki sikap yang lebih ramah terhadapnya. Selain itu, kamu dan Taisi Yuan bisa saling mengawasi bersama-sama. Penguasa Iblis kuno berbicara lagi, Fang Yu, apakah kamu bersedia? Ya, Fang Yu menjawab tanpa memikirkannya. Kalau begitu diputuskan seperti ini. Kaisar Iblis kuno tersenyum. Yang mulia, biarkan biksu asing ikut campur dalam urusan internal kita dengan cara ini. Tidak ada preseden sebelumnya, dan saya khawatir tidak akan ada lagi nanti. Menteri lama berpikir bahwa kita tidak boleh melakukan ini. Yuan Lao berlutut di tanah lagi dan berkata, orang tua ini benar-benar keras kepala. Fang Yu memicingkan mata ke arah Yuan Lao, dan berkata dalam hatinya, Tuan Yuan, saya telah memutuskan, Anda tidak perlu bicara lebih banyak, jalankan saja keputusan saya. Kaisar Iblis kuno berkata, nadanya agak dingin. Hati Yuan tua tenggelam dan wajahnya berubah. Dia paling mengenal Kaisar Iblis kuno. Dia tahu bahwa perubahan nada bicara seperti itu menunjukkan bahwa Yang Mulia sedikit tidak sabar. Akibatnya, Yuan tua bingung tidak peduli seberapa besar hatinya, dia tidak berani berbicara lagi, jadi dia menundukkan kepalanya. Oke, Fang Yu, sekarang saya secara resmi menunjuk Anda sebagai utusan khusus Kaisar Iblis. Sebelum menangani masalah infiltrasi pengadilan suci, Anda berada di galaksi Iblis kuno dan berada di level yang sama dengan Tuan Yuan. Kaisar Iblis kuno memandang Fang Yu, berkata, selama Anda memiliki bukti dan petunjuk, bahkan keluarga kerajaan dapat menyelidikinya secara langsung, dan tidak ada batasan atas. Utusan khusus Kaisar Iblis. Fang Yu memandang Kaisar Iblis kuno dan bertanya, apakah posisi ini berada pada level yang sama dengan Maha Guru ini? Tentu saja, utusan khusus Kaisar Iblis, itu berarti kamu mewakili keinginanku sampai batas tertentu. Kaisar Iblis kuno tersenyum tipis dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Fang Yu mengangguk, bagaimana denganku? Aku juga harus mendapat posisi. Han Miaoyi menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan tergesa-gesa. Kaisar monster kuno memandang Han Miaoyi, matanya bersinar dengan warna berbeda, dan berkata, aku bisa merasakan, fisikmu sangat istimewa. Meskipun kamu memiliki aura iblis, itu tidak murni. Sepertinya ada aura lain tersembunyi. Petik 2. Saya, Han Miaoyi ingin berbicara. Kamu bisa menjadi asistenku. Asisten utusan khusus Kaisar Iblis adalah posisi yang bagus. Fang Yu menyela kata-kata Han Miaoyi. Dan berkata, itu saja, tidak apa-apa.
Han Miaoyi masih puas dan berhenti bicara. Kaisar Iblis Kuno tidak melanjutkan topik aslinya, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, cahaya berkedip di telapak tangannya. Segera, sebuah token yang bersinar dengan cahaya abu-abu dan hitam muncul. Wah, Kaisar Iblis Kuno mengirimkan token ini ke tubuh Fang Yu. Ini tokenmu, yang melambangkan statusmu sebagai utusan khusus Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Kuno berkata, kapan saja, jika pihak lain tidak mau bekerja sama, Anda dapat menunjukkan tokennya. Fang Yu memegang token itu. Permukaan token ini berwarna abu-abu kehitaman, dengan tulisan, Huang, terukir di atasnya, memancarkan aura samar Kaisar Monster Kuno. Selama token ini terungkap, aura Kaisar Iblis Kuno akan dilepaskan. Bisa dibayangkan bobot token ini berlipat ganda. Itu saja, bagaimana memulai penyelidikan, Anda bisa memutuskan setelah berkomunikasi dengan Tai Si Yuan. Kata Kaisar Iblis Kuno, tubuhnya bersinar dengan cahaya redup dan secara bertahap menjadi transparan. Ayah, pada saat ini, Keno, penguasa daerah di belakang, tiba-tiba berbicara. Kino, ada yang ingin kamu katakan? Tanya Kaisar Iblis Kuno, yang menghilang dengan cahaya di sekujur tubuhnya. Ayah, saya ingin terus mengikuti Fang Zun. Utusan khusus Fang ikut serta dalam penyelidikan, bukan? Kinuo membungkuk dan bertanya, mengapa kamu mempunyai ide ini? Kaisar Iblis Kuno bertanya, pengadilan suci telah menembus klan monster kuno. Hal semacam ini, sebagai keluarga kerajaan, saya harus berpartisipasi. Jinuo menjawab tanpa kerendahan hati, selain itu, utusan khusus Fang adalah orang asing. Meskipun dia utusan khusus, dia ingin menyelidikinya. Masih akan ada banyak perlawanan, dan memiliki utusan tambahan saya dapat mengurangi banyak masalah. Fang Yu melirik Jinuo dan berkata, memang, Putri Jinuo masih bisa membantu. Misalnya, jika saya tidak tahu jalannya, dia bisa membimbing saya dan menaruh beberapa cacing di jalan. Efeknya luar biasa. Kaisar Monster Kuno berpikir sejenak, dan menjawab seharusnya ada keluarga kerajaan yang berpartisipasi dalam penyelidikan ini. Saya mengizinkan Anda untuk terus menemani Fang Yu. Terima kasih ayah. Jinuo berlutut dan memberi hormat. Bas, pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Kuno bersinar terang. Tunggu sebentar, saat ini, Fang Yu berbicara lagi. Tubuh Kaisar Iblis Kuno bersinar lagi, tetapi tidak menghilang. Fang Yu, apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Kaisar Iblis Kuno bertanya, saya baru menyadari bahwa jika Anda memberi saya tanda seperti ini, saya sebenarnya adalah seorang komandan yang hebat, kata Fang Yu. Komandan telanjang, apa maksudmu? Kaisar Iblis Kuno mengerutkan kening dan bertanya. Artinya, saya memiliki posisi kosong, tetapi saya tidak memiliki bawahan untuk dipindahkan. Fang Yu berkata, pencegahan semacam ini tidak cukup. Bahkan jika Putri Jinuo ada di sisiku, aku tidak bisa bertahan. Kamu tahu, semua Raja Iblis di bawah komandonya memimpin ratusan ribu legiun. Apakah Anda menginginkan bawahan yang dapat dipindahkan? Kaisar Iblis Kuno tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Wajah Yuan Lao berubah lagi, berdiri di depan aula utama. Hanya saja kali ini dia tidak berani menghentikannya. Kaisar Iblis Kuno membalik tangan kanannya, dan tanda hitam lainnya muncul di telapak tangannya. Dia langsung menghancurkan token ini. Setelah beberapa detik, pusaran cahaya hitam muncul di atas aula bundar. Desir-desir, setelah pusaran air menyapu, 4 sosok muncul di aula. Mereka semua mengenakan baju besi dan helm hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata hitam. Di helmnya juga terdapat 3 bekas seperti bekas cakaran. Menghadapi Kaisar Iblis Kuno, mereka tidak berbicara, tetapi berlutut dengan satu kaki. Ini adalah 4 sipir penjara hebat di penjara Iblis Kuno kita. Kemudian mereka akan mengikutimu dan mendengarkan transfermu. Kata Kaisar Iblis Kuno. Bahkan 4 utusan penjara besar diserahkan kepada ras asing ini untuk dimobilisasi. Yang mulia, ini benar-benar. Yuan tua di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Kaisar Iblis Kuno melirik Yuan Lao. Yuan tua merasakan dingin yang luar biasa, tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Wajahnya berubah drastis, dan dia tidak pernah berani berbicara lagi. Hanya 4, sepertinya tidak cukup, kata Fang Yu. Jika perlu, keempat penjaga penjara bisa langsung memanggil pasukan penjara besar yang dipimpin oleh mereka, dengan kekuatan lebih dari 200.000, semuanya elit. Kaisar Monster Kuno berkata dengan ringan,
4 penjaga penjara sudah menjadi yang terbaik. Sekelompok kekuatan sekarang, dan di atasnya adalah resimen kekaisaran kerajaan saya. Lalu kenapa kamu tidak meminjamkanku korps klan kekaisaran saja? Fang Yu bertanya. Fang Yu, kamu tidak mau terlibat. Yuan tua berbalik dan menunjuk ke arah Fang Yu, dengan marah. Menurut aturan, korps klan kekaisaran tidak diperbolehkan meninggalkan istana kekaisaran pusat. Kaisar Iblis kuno tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, jika peraturan mengizinkan, saya bersedia meminjamkannya kepada Anda. Sangat, sayang sekali. Fang Yu melihat keempat bayangan gelap di depan dan berkata, kalau begitu selesaikan saja. 78chinese.net 4 tahanan besar, puas saja. Wajah Yuan tua sangat jelek, dan dia menahan amarah di dadanya. Kebanggaannya menjadi klan monster kuno berdarah murni membuatnya sangat tidak puas karena Fang Yu, ras manusia, bisa begitu sombong dan mendominasi di depan keberadaan tingkat atas dari klan monster kuno ini. Apakah ada pertanyaan lain? Kaisar Iblis kuno bertanya. Tidak lagi, jawab Fang Yu. Desir-desir, tubuh Kaisar Iblis kuno berubah menjadi cahaya, dan segera menghilang. Di Yuandian, hanya Fang Yu dan rombongannya, Taisi Yuan Lao, dan 4 penjaga penjara yang tersisa. Keempat penjaga penjara berdiri, berbalik menghadap Fang Yu, dan membungkuk bersama. Ini berarti mereka mematuhi keputusan Kaisar Iblis kuno, dan kemudian mengikuti Fang Yu dan mematuhi pemindahan Fang Yu. Tuan Yuan, kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang, jadi jagalah dirimu, ayo berjabat tangan dulu. Fang Yu memandang Yuan tua dan berkata sambil tersenyum. Yuan tua memandang Fang Yu dan keempat penjaga penjara, ekspresinya sangat jelek. Keempat penjaga penjara bertanggung jawab menjaga penjara monster kuno. Posisi adalah prioritas utama, jadi itu juga salah satu kartu truf Kaisar monster kuno. Tapi aku tidak menyangka Kaisar monster kuno akan menyerahkan 4 tahanan besar kepada Fang Yu dengan mudah. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dia nikmati sebelumnya, bahkan seorang master hebat. Yang mulia, mengapa Anda begitu mempercayai biksu manusia ini? Menteri tua tidak mengerti. Yuan Lao meraung dalam hati. Namun, di permukaan, dia tidak bisa berkata lebih banyak. Apa yang terjadi? Kaisar Iblis kuno benar-benar akan menghukumnya. Kemarilah. Fang Yu melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Sambil mendengus dingin, Yuan Lao berbalik dan berjalan menuju aula samping. Hei, Taisi Yuan, Kaisar Iblis kuno, mari kita bertukar pikiran dan melihat bagaimana melakukan penyelidikan. Apakah kamu menentang keputusan itu? Fang Yu mengangkat alisnya. Mendengar kata-kata ini, Yuan tua berhenti, menoleh ke arah Fang Yu, dengan mata gelap, dan berkata dengan dingin, Fang Yu. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, kami akan memeriksanya secara terpisah. Selain itu, Yang Mulia memberikannya kepadamu. Identitas, hanya mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam penyelidikan pengadilan suci. Jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu memiliki tindakan lain, jika tidak, aku berjanji akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Petik 2. Setelah berbicara, pusaran air muncul di bawah kakinya. 166. Wah, detik berikutnya, Yuan tua menghilang di Yuandian. Sikap orang tua ini sangat buruk, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuhnya, Tuan? Han Miaoyi berkata dengan ekspresi galak. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, bunuh dia. Tidak perlu, sebaiknya orang tua ini tidak ikut serta dalam penyelidikan kita. Saya khawatir dia akan membatasi saya dimanapun. Utusan khusus Fang, kita mulai dari mana? Jinuo bertanya. Fang Yu memandang Jinuo dan bertanya, Tuan Putri tidak tahu. Aku, belum punya ide apapun. Jawab Keno, Tuan Putri juga seharusnya ingin mengambil kesempatan ini untuk tampil baik di depan ayahmu, bukan? Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, itulah mengapa saya berinisiatif mengundang Ying untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Mata indah Keno berkedip-kedip, lalu mengangkat kepalanya, mengangguk lagi, dan berkata, utusan khusus Fang, memang benar. Saya berharap ayah saya memperhatikan saya, jadi kemajuan masalah ini sangat penting untuk saya. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf, utusan khusus Fang, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya tentang masalah ini. Tidak apa-apa, pemikiran Anda sangat masuk akal, tidak ada masalah, dan saya tidak bermaksud demikian, menyalahkanmu ketika aku mengatakannya. Fang Yu berkata, selama kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam masalah ini,
yang lainnya tidak penting. Singkatnya, aku hanya punya satu tujuan, menemukan saudaraku untuk mengeluarkan halaman suci dan mencari tahu tujuan mereka. Setelah selesai berbicara, Fang Yu memandang keempat penjaga penjara dan berkata, setelah itu, Anda akan berada di bawah kendali saya. Anda tidak akan merasa tidak yakin seperti Tuan Yuan, bukan? Keempat penjaga penjara tidak berbicara sama sekali, tetapi berjalan di belakang Fang Yu dan berdiri diam. Fang Yu melirik mereka. Keempat penjaga penjara tersebut memiliki pakaian yang sama, mata yang sama, dan bentuk tubuh yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Saya tidak tahu siapa itu siapa. Adapun nafas, Fang Yu masih belum bisa merasakan tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya. Namun, ketika mereka berdiri di sana, mereka melepaskan rasa penindasan yang kuat. Utusan khusus Fang, sang ayah sangat mementingkan kali ini. 4 utusan penjara adalah kartu asnya. Mereka sangat kuat dan telah menindas banyak orang kuat. Jinwo berkata di sebelahnya. Misalnya, Fang Yu bertanya, seorang penjahat yang menduduki peringkat ke-16 dalam daftar hadiah tahun itu, melintasi 3 galaksi besar, dan akhirnya dibawa oleh 4 penjaga penjara galaksi monster kuno kita, masih terkunci di penjara monster kuno, kata Keno. Tempat ke-16 dalam daftar hadiah, itu sungguh luar biasa. Fang Yu berkata dengan mata sedikit bergerak. Kaisar monster kuno secara langsung memberinya kartu truf di bawah tangannya, lebih dari sekedar makna yang dangkal dalam pandangan Fang Yu. 4 sipir penjara utama masih bisa memainkan peran lain, yaitu pengawasan. Mereka dapat melaporkan situasi Fang Yu kepada Kaisar Iblis kuno kapan saja. Tentu saja, meskipun itu benar-benar pengawasan, tidak ada salahnya. Bagaimanapun, Fang Yu saat ini tidak memiliki konflik kepentingan dengan Kaisar Iblis kuno, jadi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Adapun pertanyaan percaya atau tidak, Anda tidak perlu peduli. Oke, jangan bicarakan itu, ayo pergi dari sini. Kemudian, di bawah bimbingan Jinwo, Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan Yuandian. Adapun 4 penjaga penjara, mereka mengikuti di belakangnya diam-diam. Kembali ke gerbang istana iblis kuno lagi, sekali lagi melihat bayangan 3 patung raksasa di udara di kejauhan. Kaisar Agung Iblis, nenek moyang ras iblis. Fang Yu mengingat apa yang Jinwo katakan tentang Kaisar Agung Alam Iblis, dan matanya sedikit berkedip. Iblis pertama dari 10.000 jalan juga merupakan salah satu nenek moyang dari ras iblis. Dengan kata lain, Kaisar Agung dari Alam Iblis setara dengan status iblis pertama dari 10.000 jalan menuju ras iblis. Hanya saja tingkat keberadaan ini, meskipun masih hidup sekarang, sudah pasti sudah tidak ada lagi di dunia iblis. Fang Yu tidak menyelidikinya. Meninggalkan istana iblis kuno, Jinwo membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke kediaman utamanya. Itu juga terletak di istana kekaisaran pusat, tetapi jauh dari istana kekaisaran iblis kuno. Namun, di istana kekaisaran pusat, kemanapun Anda ingin pergi, Anda dapat melalui lingkaran teleportasi. Dibandingkan dengan bagian luar, jauh lebih mudah untuk menemukan lubang antar jemput untuk dilalui. Setelah keluar dari saluran luar angkasa, Fang Yu dan Han Miaoyi berdiri di depan rumah utama Keno. Istana utama Keno, menghadap ke dalam dari gerbang, merupakan istana dengan area yang luas. Dari tampilannya pun tidak bersahaja, warnanya abu-abu sederhana. Namun gaya ini sepertinya menjadi ciri khas keluarga kerajaan iblis kuno, terlihat dari istana iblis kuno yang suram dan redup. Utusan khusus Fang, mari kita pergi ke ruang konferensi untuk membahas arah penyelidikan selanjutnya. Keno memimpin. Dia memimpin Fang Yu dan Han Miaoyi ke rumah utama, dan ke aula lain. Di aula, tidak lama setelah Fang Yu dan Han Miaoyi duduk, Keno membawa sebuah gulungan. Apa ini? Fang Yu bertanya. Sebelum kembali dari istana iblis kuno, saya telah menginstruksikan bawahan saya untuk pergi ke kantor Diakon Pusat untuk mengumpulkan semua informasi tentang Lin Daochen tahun itu, dan menggabungkan semuanya dalam gulungan ini. Jinwo menyerahkan gulungan itu kepada Fang, kata Yu. Oh, lumayan. Fang Yu mengambil gulungan itu dan bertepuk tangan. Informasi yang saya peroleh dari ayahmu sebelumnya telah disortir dan disederhanakan, tidak cukup detail, saya hanya memerlukan informasi seperti itu. Setelah menerima gulungan itu, Fang Yu memeriksanya. Isi scroll ini memang banyak. Itu memang semua tentang informasi Lin Daochen, dari pertama kali Lin Daochen ditawari hadiah dan melaporkannya hingga terakhir kali muncul, semuanya ada, sangat detail.
Namun, timelinnya sangat membingungkan. Butuh banyak waktu untuk memilah timelin. Fang Yu tidak terburu-buru menyelesaikan masalah ini. Sebab, menurutnya, keaslian isi informasi itu sendiri tidak bisa ditentukan, dan tidak begitu penting mengabaikan timelinnya. Yang dia khawatirkan adalah, klan besar yang muncul dalam intelijen, serta kata-kata seperti Raja Iblis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, inilah petunjuknya. Saat Lin Daochen muncul terakhir kali, ada 4 Raja Iblis yang bergabung dengan Raja Iblis ke-8 besar untuk mengepung Lin Daochen, yaitu Raja Iblis Wanxiang, Raja Iblis Bujing, Raja Iblis Pembakar Bumi, dan Raja Iblis Zhenjia. Fang Yu menyipitkan mata, melihat isi gulungan itu, dan mencatat nama keempat Raja Iblis. Keempat Raja Iblis ini semuanya berada di Istana Kekaisaran Timur, dan wilayah mereka tidak boleh terlalu jauh dari Bintang Gelap. Selanjutnya, kita akan menyelidiki keempat Raja Iblis ini. Fang Yu berkata pada Jinwo. Keempat Raja Iblis ini, utusan khusus Fang, mohon tunggu sebentar. Saya akan membiarkan bawahan saya mengetahui wilayah spesifik di mana mereka berempat berada. Jinwo menjawab. Ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Jinwo, keempat penjaga penjara hanya berdiri di belakang kursi mereka, masih tidak bergerak. Hampir setengah jam kemudian, anak buah Keno membawa kembali berita. Wilayah keempat Raja Iblis telah dipastikan. Raja Iblis Wanxiang milik Dayao Xing, Raja Iblis Bujing berlokasi di Jingxing, Raja Iblis Pembakar Bumi berlokasi di Zixing, dan Raja Iblis Zhenjia berlokasi di Bintang Laut. Seperti dugaan Fang Yu, wilayah mereka ada di sekitar Bintang Gelap. 166. Oke, ayo pergi ke Dayao Xing untuk memeriksa Raja Iblis Wanxiang. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Akibatnya, Fang Yu dan rombongannya berangkat lagi sebelum tinggal di rumah utama Jinwo. 78 Jaringan Cina. Kali ini, mereka pergi ke Dayao Xing dari Istana Kekaisaran Timur. Mereka tiba dengan cepat melalui susunan teleportasi dari Istana Kekaisaran Pusat. Istana Raja Iblis Wanxiang terletak di bagian paling utara Dayao Xing. Fang Yu dan rombongannya menghabiskan waktu beberapa saat sebelum mereka datang ke istana. Gaya istana ini berbeda dengan istana iblis kuno. Bisa dibilang cukup mewah. Gerbangnya, semuanya terbuat dari sejenis batu permata, dan bersinar terang. Ini utusan khusus Fang, kami ingin bertemu Raja Iblis Wanxiang. Jinwo berkata kepada penjaga istana.